Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada subbab yang ke-12 ini tentang effect of RL and RS. Effect of RL and RS atau pengaruh RL dan RS. Oke, langsung saja. Effect of RL and RS yaitu pengaruh RL, resistansi beban, dan RS, resistansi sumber atau source. All the parameters determined in the last few sections have been for an unloaded amplifier with the input voltage connected directly to a terminal of the transistor. Jadi kita kan sudah membahas sampai di subbab yang ke-11 termasuk analisis AC untuk fixed bias, analisis AC untuk emitter bias, analisis AC untuk voltage divider, dan yang terakhir tadi kolektor DC feedback ya. Jadi itu sudah kita bahas semua. All parameter determined in the last few section. Jadi semua parameter yang sudah kita tentukan dengan rumus masing-masing konfigurasi rangkaian ya, yaitu meliputi ada ZI, ada ZO, dan ada AV ya, have been for an unloaded amplifier. Jadi semua parameter yang sudah kita tentukan untuk semua konfigurasi rangkaian yang sudah kita bahas sampai subbab yang ke-11 itu tidak atau tanpa adanya beban atau RL, resistansi beban. Jadi semuanya itu tanpa mengikut sertakan resistansi beban, tanpa RL. With the input voltage connected directly to a terminal of the transistor, dengan tegangan input atau VI atau nanti bisa juga disebut VS ya, ada nanti disebut juga VS, yaitu tegangan inputnya itu terhubung langsung dengan kaki transistor. Tegangan inputnya terhubung langsung dengan kaki transistor. Nah, dalam hal ini dia secara tidak langsung menyatakan bahwasannya ini tanpa pengaruh RS atau resistansi source atau sumber. Jadi semuanya yang sudah kita bahas itu tanpa memasukkan pengaruh RL dan RS. Jadi tidak ada pengaruh RL dan RS dalam perhitungan ya. In this section, the effect of applying a load to the output terminal and the effect of using a source with an internal resistance will be investigated. Jadi pada subbab kali ini penggunaan RL, load to the output terminal, ini yang dimaksud adalah penggunaan RL dan pengaruh penggunaan tegangan input atau tegangan source atau tegangan sumber dengan nilai resistansi internal akan kita bahas pada subbab ini. Jadi pengaruh RL dan pengaruh RS, internal resistance di sini adalah RS, resistansi source, atau dulu pada saat kita mengambil mata kuliah RL, rangkaian listrik itu ada istilah RD, resistansi dalam. Makanya di sini disebutkan internal resistance atau resistansi dalam, atau nanti di sini lebih sering disebut RS, resistansi source atau resistansi sumber. Jadi pada subbab ini kita akan membahas hampir semua rangkaian yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu kita bahas pengaruh RL dan RS terhadap tiap-tiap konfigurasi rangkaian. Mulai fixed bias, voltage divider, nanti ada emitter follower, dan ada rangkaian-rangkaian yang lain yang akan kita bahas. Tentunya dengan RL dan RS. Pengaruh atau efek RL dan RS. The network of figure 5.54 is typical of those investigated in the previous section.
Jadi rangkaian pada 5.54a, nah ini yang dicontohkan ini adalah fixed bias. Nah, contoh yang di sini adalah fixed bias. Gambar 5.54a ini merupakan rangkaian yang umum yang sudah kita bahas sebelumnya. Hal ini walaupun di sini digambarkan fixed bias, tetapi pada kalimat ini dia ingin mengatakan bahwasannya di subbab sebelumnya semua rangkaian pada sisi inputnya itu tidak ada RS-nya, tidak ada resistansi source-nya. Begitu juga di sisi outputnya dia tidak ada RL-nya. Kalau boleh kita gambarkan RL itu di sisi output seperti ini. Ini RL di luar ya. Terus mungkin RS juga tidak ada di sini yang terpasang seri. Di sini di sini tidak ada RS juga. Jadi rata-rata rangkaian yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu tanpa melibatkan pengaruh RS dan RL. Jadi semuanya di sisi inputnya ya terbuka seperti ini, tidak ada apa-apa. Begitu juga di sisi outputnya ya terbuka seperti ini, tidak ada apa-apanya. Setelah kapasitor ini sudah terputus, tidak ada apa-apanya, tidak ada RL. Begitu juga di sisi inputnya tidak ada RS, ya terbuka saja seperti ini. Nah, begitu juga rumus yang sudah kita gunakan sebelum-sebelumnya ya untuk menentukan rangkaian dengan tipe atau model seperti yang ada di gambar 5.54. Nah, ini yang dicontohkan ini kebetulan yang fixed bias. Hal ini berlaku juga untuk yang voltage divider, emitter bias, emitter follower, dan rangkaian yang lainnya. Jadi semuanya di sisi input tidak ada RS, begitu juga di sisi outputnya tidak ada RL. Tetapi pada subbab ini akan kita bahas pengaruh RL dan RS. Because resistive load was not attached to the output terminal, dikarenakan RL, resistive load ini RL, tidak kita masukkan pada sisi output, sisi terminal output, the gain is commonly referred to as the no load gain. Jadi karena tidak ada RL di sisi outputnya, maka gainnya atau penguatan tegangan yang kemarin kita bahas yaitu AV ya, penguatan tegangannya itu umumnya dinamakan penguatan tanpa beban atau di sini disebut penguatan tegangan no load. NL di sini adalah no load, tanpa beban. And given the following notation. Nah, dan ini untuk penulisannya itu seperti yang ada di bawah ini ya, yaitu AVNL. Kemarin kita sudah mengenal AV. Nah, pada saat kita membahas pengaruh RL dan RS, maka di sini kita namakan AVNL, yaitu penguat tegangan tanpa beban. Untuk rumusnya antara AV yang sudah kita bahas dengan AVNL itu sama dengan AVNL. Ini sama ya, yang sudah kita bahas sebelumnya pada subbab-subbab sebelumnya untuk berbagai macam rangkaian. Dengan yang kita bahas saat ini yaitu AVNL itu sama, simbolnya sama atau notasinya sama. Oke, selanjutnya in figure 5.54b, pada gambar 5.54b, a load has been added in the form of resistor RL. Jadi beban sudah kita tambahkan, beban pada rangkaian sebelumnya sudah kita tambahkan dalam bentuk RL pada sisi output ini ya. Jadi ini outputnya yang awalnya kosongan tidak ada apa-apa, sekarang sudah ditambahkan yang namanya RL. Nah, sudah ada bebannya ini di sisi outputnya, tetapi belum di sisi inputnya, masih terbuka seperti ini ya, tidak ada apa-apa. Which will change the overall gain of the system, di mana dengan penambahan RL ini akan mengubah penguatan tegangan dari sistem secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Jadi yang mungkin penguatan AVNL-nya 100,
maka dengan penambahan RL ini penguatannya akan berubah. Mungkin lebih kecil menjadi 90 atau 85, jadi seperti itu. This loaded gain is typically given the following notation. Jadi penguatan dengan beban dalam kurung RL ini ya. Jadi penguatan dengan beban yaitu RL ini ditulis dengan notasi sebagai berikut, yaitu AVL. Tadi kan AVNL, sekarang AVL. Penguatan tegangan load dengan load. Nah, ini ada tulisannya with RL. Jadi rumusnya antara AVNL dengan AVL itu sama, V output per V input, tetapi di sini tidak ada keterangannya with RL, jadi tidak ada keterangannya apa-apa di sini. AVNL, cuma V output per V input gitu aja. Nah, untuk yang kita kasih RL, rumusnya sama, yaitu AVL. Di sini simbolnya AVL sama dengan V output per V input, tetapi di sini ada catatannya dengan RL, with RL. Nah, AVL dan AVNL sudah kita dapatkan rumusnya ya. Dan rangkaiannya seperti ini. Tinggal menambahkan RL saja pada sisi outputnya. Untuk sisi inputnya tetap nggak ada apa-apanya seperti ini saja. Tetap terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya in figure 5.54C, both a load and source resistance have been introduced. Pada gambar 5.54C, baik RL yaitu resistansi beban dan RS resistansi sumber source, RS di sini dan RL di sini sudah kita masukkan. Nah, ini yang paling lengkap, ini rangkaian yang paling lengkap itu yang ini 5.54C ini. 5.54C. Nah, ini yang paling lengkap, which will have an additional effect on the gain of the system, di mana dia memiliki pengaruh tambahan, jadi ada pengaruh lagi, mungkin pengaruhnya nanti membuat penguatannya lebih kecil lagi dibandingkan yang AVL itu, sebelumnya. Jadi penambahan RS ini adalah resistansi source atau resistansi sumber, di mana RS ini ditimbulkan oleh adanya VS atau tegangan input ini. Sinyal input atau tegangan input. The resulting gain is typically given the following notation. Jadi penguatan yang dihasilkan dari penambahan RL dan RS ini itu ditulis dengan notasi sebagai berikut, yaitu di sini AVS. Penguatan tegangan dengan pengaruh source. Tetapi di sini ada catatannya with RL and RS, tidak cuma RS saja. Jadi kalau sudah ditulis AVS itu otomatis sudah ada RL dan RS-nya di situ. Gambarnya lengkap seperti ini. Rumusnya bukan lagi V output per V input, tetapi V output per VS. VS-nya ini tegangan source sumber. Yang dimaksud di sini adalah sinyal inputnya, lebih tepatnya sinyal input. Bukan source VCC ya, bukan ini ya, berbeda sekali. Sangat berbeda, ini tegangan bias DC-nya, VCC. Di sini tegangan source atau tegangan input, atau lebih tepatnya kita lebih mengenal yang namanya sinyal input. Entah itu sinyalnya didapatkan dari sensor atau dari suara manusia. Jadi seperti itu ya. Untuk rumusnya AVS sama dengan V output per VS. Dengan catatan di sini dengan RS dan RL. Bisa kita lihat RS-nya terpasang seri dengan VS. Nah, di sini ya. RS resistansi sumber, resistansi source, atau dulu sudah kita kenal yang namanya resistansi dalam dari sumber tegangan. Nah, itu sama persis.
The analysis to follow will show that analisis selanjutnya akan menunjukkan bahwasannya the loaded voltage gain of an amplifier is always less than the no load gain. Jadi pada analisis berikutnya akan menunjukkan bahwasannya penguatan tegangan dengan beban dalam hal ini adalah AVL of an amplifier dari sebuah penguat atau amplifier selalu lebih kecil dari penguatan tanpa beban. Nilai AVL selalu lebih kecil dari AVNL kalau dituliskan seperti ini. In other words, the addition of load resistor RL to the configuration of figure 5.54a, ini 5.54a ini gambar yang belum ada apa-apanya ya, nggak ada RL-nya juga nggak ada RS-nya, seperti halnya pada beberapa subbab yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi belum ada apa-apanya, yaitu dengan kata lain penambahan RL pada rangkaian 5.54a yang belum ada apa-apanya will always have the effect of reducing the gain below the no load level. Akan selalu memiliki pengaruh. Pengaruhnya apa? Yaitu mengurangi penguatan di bawah nilai penguatan tanpa beban. Jadi mengurangi penguatannya dengan nilai di bawah penguatan tanpa beban. Nah, sama dengan ini yang dimaksud. Dengan penambahan RL maka penguatannya menjadi AVL. Di mana AVL ini pasti lebih kecil dari AVNL. Seperti itu. Nah, ini saya tulis tambahin dengan RL. Furthermore, selanjutnya, the gain obtained with a source resistance in place will always less than that obtained under loaded or unloaded condition. Jadi, penguatan yang didapatkan dari penambahan RS, tentunya RS dengan RL tadi ya, sudah ditambahkan RL, terus sekarang ditambahkan lagi RS, akan selalu lebih kecil dari penguatan yang didapatkan dari AVL ataupun AVNL di sini. Loaded ini menggambarkan AVL, ini AVL, dan unloaded ini AVNL. Nah, jadi penguatan with a source resistance ini adalah AVS. Nah, kalau kita tulis, maka AVS itu pasti lebih kecil dari AVL dan pasti juga lebih kecil dari AVNL. Jadi yang paling besar di sini adalah AVNL, di bawahnya ada AVL, dan yang paling kecil itu AVS. Jadi seperti itu. Nah, perlu diingat AVS ini sudah ada RL dan RS-nya. Kalau AVL ini cuma RL saja. Kalau AVNL ini tidak ada apa-apanya di sisi input dan outputnya. Tanpa beban kan ya, tanpa beban. Due to the drop in applied voltage across the source resistance. Karena apa? Karena pada AVS ini ada penurunan tegangan. Saya ulangi lagi ya. Kenapa AVS itu paling kecil? Dikarenakan ada penurunan tegangan atau drop tegangan yang terjadi pada RS. Nah, tadi kan ada VS ya. Ada VS, selanjutnya ada tegangan source di sini, terus ada RS. Maka ada penurunan tegangan di sini yang mengakibatkan AVS ini nilainya paling kecil. In total, therefore, the highest gain is obtained under no load condition, and the lowest gain with a source impedance and load in place. Oleh karena itu, nah ini
Kesimpulannya ya, oleh karena itu kesimpulannya penguatan terbesar bisa kita dapatkan pada kondisi no load atau tanpa beban atau AVNL tanpa beban. And the lowest gain with the source impedance and load in place. Dan nilai penguatan paling kecil di sini adalah AVS, yang mana AVS ini dia sudah terdapat RL dan RS-nya. Yaitu bisa kita tulis seperti ini, for the same configuration, AVNL lebih besar dari AVL, lebih besar dari AVS. Mohon maaf, ini seharusnya NL ini tulisannya kecil ya. Begitu juga L di sini tulisannya kecil, dan S di sini sudah, tapi kurang ya, kurang kecil. Jadi untuk konfigurasi atau untuk rangkaian yang sama, itu pasti akan berlaku seperti ini. Pasti akan berlaku seperti ini. AVNL lebih besar dari AVL dan lebih besar dari AVS. Pasti berlaku seperti itu. It will also be interesting to verify that. Ini juga akan menjadi menarik untuk memverifikasi bahwasannya for a particular design, the larger the level of RL, the greater the level of AC gain. Jadi pada desain tertentu, semakin tinggi nilai RL-nya, the greater is the level of AC gain. Nah, maka ini saya buat AV ya, AV secara umum, maka penguatannya akan lebih besar. Jadi kalau nilai RL-nya naik, maka penguatannya juga naik. Mungkin di sini juga ada AI-nya. AI-nya juga akan naik. Karena kan resistansinya tinggi. Nah ini, yang pasti itu ini. Jadi pada saat RL-nya naik, maka AV-nya juga naik pada desain tertentu. Saya tampilkan aja semuanya. In other words, the larger the load resistance, the closer it is to an open circuit approximation that would result in the higher no load gain. Oke. Dengan kata lain, semakin besar RL-nya, di sini RL ya, semakin besar RL-nya, maka RL tersebut semakin mendekati rangkaian ekuivalen open circuit, rangkaian ekuivalen seperti saklar yang terbuka. Nah, seperti saklar yang terbuka. Jadi semakin besar nilai RL-nya, maka semakin mendekati RL tersebut dengan rangkaian ekuivalen open circuit. That would result in the higher no load gain, yang mana dia akan menghasilkan gain atau penguatan tanpa beban yang lebih tinggi. In addition, lagi pula, for a particular amplifier, the smaller the internal resistance of the signal source, the greater is the overall gain. Signal source ini adalah VS ya. Signal source-nya itu, mohon maaf, resistance of signal source itu adalah RS, mohon maaf, RS. Mulai resistance ini ya, internal resistance of the signal source. Resistance of signal source itu sama dengan RS. Tegangan sinyalnya VS atau tegangan source-nya itu VS. Oke, untuk rangkaian amplifier tertentu, semakin kecil RS-nya, maka gain keseluruhannya akan semakin besar. Jadi RS ini jika semakin kecil, maka AV-nya secara keseluruhan akan naik. Seperti itu. In other words, the closer the source resistance is to a short circuit approximation. Jadi dengan kata lain, maka RS tersebut semakin mendekati dengan rangkaian ekuivalen short circuit atau hubung singkat. Nah, jadi RS tersebut semakin mendekati dengan hubung singkat, rangkaian ekuivalen hubung
singkat karena nilainya kan semakin kecil. The greater is the gain because the effect of RS will essentially be eliminated. Dengan nilai RS ini semakin kecil, dia akan diumpamakan sebagai rangkaian ekivalen hubung singkat, maka gainnya akan semakin besar karena pengaruh RS itu seperti tidak ada. Nah, intinya pengaruh RS tersebut seperti tidak ada karena dia sudah diekivalenkan dengan hubung singkat, rangkaian hubung singkat. Seperti short. Karena memang nilai RS ini standarnya itu nilainya itu kecil, cuma beberapa ohm saja atau beberapa puluh ohm saja. For any network such as those shown in figure 5.54 that have coupling capacitor, the source and load resistance do not affect the DC biasing levels. Untuk tiap-tiap rangkaian, tiap-tiap konfigurasi dalam hal ini ya, tiap-tiap konfigurasi mulai fixed bias, emitter bias, voltage divider, emitter follower, dan kawan-kawannya. Nah, ini seperti yang ada di gambar 5.54 ini dicontohkan fixed bias, di mana rangkaian pada gambar 5.54 ini Pak memiliki kapasitor pada sisi inputnya dan kapasitor juga pada sisi outputnya. Nah, the source and load resistance do not affect the DC biasing level. Seperti yang kita tahu pada analisis DC, semua kapasitor ini akan sama dengan rangkaian ekivalen open circuit atau saklar terbuka, seperti saklar yang terbuka. Maka RS, source di sini RS, dan RL itu tidak mempengaruhi nilai bias DC-nya. Dalam hal ini tidak mempengaruhi IB-nya, IC-nya, VCE-nya. Jadi seperti itu. DC bias level itu yang dimaksud itu parameter-parameter seperti IB, IC, VCE. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Jadi seperti itu. Karena sudah saya jelaskan barusan untuk RS dan RL ini kan terhubung dengan kapasitor kan ya, terhubung dengan kapasitor. Sedangkan pada saat analisis DC, semua kapasitor itu sama dengan open circuit, sama dengan rangkaian ekivalen open circuit. Jadi tidak ngefek RS dan RL-nya. Nah, RS dan RL ini berefek pada analisis AC. Makanya akan kita kaji di sini untuk pengaruh atau efek dari RS dan RL. The conclusion listed above are all quite important in the amplifier design process. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang tertulis di atas yang sudah kita bahas sebelumnya ini, slide di sini dan satu slide sebelumnya itu cukup penting dalam proses pendesainan sebuah amplifier. When one purchase a package amplifier, jika seseorang membeli amplifier dalam bentuk package ya, mungkin dalam bentuk IC atau sudah terpackage, the listed gain and all the other parameters are for the unloaded situation. Jadi Anda pada saat sudah membeli jadi sebuah amplifier, maka gain yang tertulis dan semua parameter yang tertulis, anggap saja AV-nya yang tertulis ya mungkin AV-nya, terus ZI, ZO, itu semuanya untuk kondisi tanpa beban. Jadi pada saat Anda membeli amplifier yang sudah jadi dan di situ terdapat spesifikasi yang merujuk pada penguatan tegangan, impedansi input dan impedansi output, maka nilai-nilai yang ada pada list tersebut, pada spesifikasi tersebut itu
adalah dalam kondisi tanpa beban, unloaded situation. Jadi seperti itu ya, amplifier yang sudah jadi dalam bentuk IC mungkin. Nah, mungkin di pasaran ada yang dalam bentuk IC sudah jadi, tinggal pakai saja, mungkin memberi satu atau dua komponen yang simpel saja sudah bisa dipakai. Maka parameter-parameter yang ada di situ meliputi ini salah satunya ya. Maka itu semuanya dalam kondisi tanpa beban, perlu diingat, tanpa beban. The gain that result due to the application of a load or source resistance can have a dramatic effect on all amplifier parameter. Jadi tadi kan kita sudah dapat list ini ya, AV, ZI, ZO. Anggap saja kita sudah beli jadi amplifiernya. Maka penguatan yang dihasilkan karena efek atau penggunaan RL di sini, load di sini maksudnya ada penggunaan RL, adalah penggunaan RL dan penggunaan RS dapat menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap semua parameter-parameter amplifier yang sudah tercantum di spesifikasinya. Nah, mungkin nilai AV-nya yang paling jelas ya, mungkin nilai AV-nya akan turun pada saat kita berikan RL dan RS. Ya mungkin di datasheet-nya, anggap saja di datasheet-nya atau spesifikasinya tertulis AV-nya sama dengan 150. Ternyata setelah kita kasih beban, nah, AV/NL ya yang sudah atau yang terdapat pada spesifikasi ini AV/NL. Anggap saja 150. Nah, setelah kita kasih beban dan kita kasih RS atau sinyal input, maka akan berubah anggap saja menjadi 70. Nah, maka akan ada perubahan yang cukup drastis di sini dari 150 ke 70. Nah, ini yang cukup jelas, ini yang akan menjadi perhatian yang cukup banyak di sini nanti penguatannya, dan juga tidak cukup berhenti di penguatan tegangan saja. Nanti kita juga akan membahas ZI dan ZO-nya. Kita bandingkan antara penguatan atau parameter yang dihasilkan tanpa beban dengan parameter yang dihasilkan dengan beban atau AVS. Salah satunya adalah AVS dan juga akan dibahas AVL juga di situ. As will be demonstrated in the example to follow. Di mana akan kita bahas, kita akan demonstrasikan pada contoh-contoh berikut ini. Ada lanjutannya sedikit. In general, there are two directions one can take to analyze network with an applied load and or source resistance. Pada umumnya ada dua cara ya. Nah, ada two direction, dua cara atau dua arah yang dapat diambil untuk menganalisa rangkaian dengan adanya RL dan atau RS. Jadi ada dua cara untuk menganalisa rangkaian dengan adanya RL dan atau, saya tulis ini, dan atau RS. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menganalisis rangkaian yang terdapat RL dan atau RS-nya. One approach is to simply insert the equivalent circuit as was demonstrated in section 5.11. Jadi pendekatan yang pertama itu is to simply insert the equivalent circuit, yaitu dengan cara menggunakan rangkaian ekuivalen atau model RE-nya. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, kita punya anggap saja rangkaian seperti ini, gambar seperti ini, gambar 5.54C ini, nah kita buat rangkaian ekuivalennya. Selanjutnya, and use method of analysis to determine the quantities of interest. Dan menggunakan metode-metode analisis sama seperti sebelum-sebelumnya untuk menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan.
Mungkin ZI, ZO, AVS seperti itu ya. Ini metode yang pertama. Metode yang pertama ini caranya mirip dengan cara sebelumnya. Tetapi di sini perlu diingat ada RS, sudah ada VS, dan ada RL. Nah, kalau sebelumnya kan belum ada. Cuma ini saja ya, yang ada di biru-biru ini saja. Oke, metode yang kedua, ini metode yang kedua, is to define a two-port equivalent model and use the parameter determined for the no-load situation. Metode yang kedua adalah kita membuat model equivalent two-port atau dua pasang terminal. Nah, two-port ini sudah digambarkan sebelumnya. Jadi two-port di sini ada kotak, terus di sini ada sisi input, dan di sini ada sisi outputnya. Ini two-port, model equivalent two-port, dua port, dan menggunakan parameter-parameter yang telah ditentukan pada kondisi no load, yaitu menggunakan rumus-rumus yang sudah kita bahas mulai section atau mulai subbab yang 5.4 ya sampai 5.11. Nah, pokoknya mulai yang fixed bias sampai kolektor feedback tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi analisisnya menggunakan yang no load. The analysis to follow in this section will use the first approach. Jadi analisis yang akan kita gunakan pada subbab kali ini adalah pendekatan yang pertama, yaitu kita dikasih rangkaian seperti contoh yang ada di gambar ini ya, 5.54C ini, 5.54C ini, terus kita buat rangkaian ekuivalen atau model RE-nya. Nah, baru kita analisis menggunakan metode-metode analisis. Leaving the second method for section 5.14. Jadi untuk metode yang kedua itu akan kita bahas pada subbab yang 5.14 atau subbab yang ke-14. Oke, untuk subbab kali ini kita fokus dengan cara yang pertama, yaitu kita buat rangkaian ekuivalen RE-nya atau model RE-nya, selanjutnya atau baru kita analisis. Step by step-nya hampir mirip dengan analisis sebelum-sebelumnya. Oke. Yang pertama akan kita bahas itu adalah rangkaian fixed bias. Fixed bias nanti akan bertahap satu persatu ya. Jadi ini akan bertahap, rangkaian fixed bias dulu beserta contohnya. Terus yang kedua anggap saja voltage divider beserta contohnya. Terus emitter follower beserta contohnya. Jadi seperti itu. Masing-masing rangkaian ini akan memiliki rumus yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Karena yang akan kita bahas ini, kita memasukkan RL dan RS. Untuk pembahasan sebelumnya, kita tidak memasukkan RL dan RS. Oke, perlu dicatat, jadi fixed bias yang dibahas di sini itu berbeda dengan fixed bias yang sudah kita bahas pada beberapa subbab sebelumnya. Begitu juga voltage divider yang akan kita bahas pada subbab kali ini, itu berbeda dengan voltage divider dengan beberapa subbab sebelumnya. Nah, karena khusus pada subbab kali ini kita memasukkan RS dan RL. Ya, memasukkan RS dan RL. Oke, untuk yang pertama fixed bias ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.